Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Abdul Barai Nurito dengan NIM terakhir 015. Di sini saya akan menjelaskan routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita siapkan yang pertama yaitu 3 router. Setelah itu kita siapkan 3 PC. Setelah itu kita siapkan 2 server. Nah, setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel isi satu dengan router, isi dua dengan router satu, isi tiga dengan router dua, server satu dengan router tiga. Oke, setelah itu kita hubungkan antara routernya menggunakan kabel serial dari router satu serial 0 ke router 2 serial 0. Kemudian dari router 1 serial 3 ke router 3 serial serial 2. Kemudian dari router 2 serial 3 ke router 2 serial 3. Oke, kemudian ini kan masih berwarna merah kabelnya. Kita nyalakan terlebih dahulu di settingnya, bagian config, kemudian kita nyalain FE0 FE0 nya, kemudian FE1 serial 2 serial 3. Nah, ini akan berubah berwarna hijau. Kemudian kita aktifkan juga di router 2 nya. Di router 2 nya kita nyalain FE0, kemudian serial 2 dan serial 3. Nah, kemudian kita nyalain di router yang ketiga, itu
FE0, FE1, kemudian serial 2 dan serial 3. Nah, setelah itu kita isi alamat IP di PC1. IP configuration kita isi untuk IP-nya 192.168.1.1. Kemudian untuk subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian untuk gateway-nya sendiri 192.168.1.62. Oke, kemudian kita setting yang PC2. Yang PC2 itu untuk IP-nya sendiri 192.168.1.65. Untuk subnetnya itu 192. Kemudian untuk gateway-nya sendiri itu 126. Oke. Selanjutnya kita setting IP-nya di PC3. Untuk IP-nya PC3 itu 192.168.1.253. Untuk subnetnya 255.128. Untuk gateway-nya sendiri itu 254. Oke, selanjutnya kita isi server 1. IP configuration-nya untuk IP-nya sendiri itu 33 33 33.1. Untuk subnetnya 255.255.255.0. Gateway-nya untuk gateway-nya sendiri 33.33.33.3. Oke, kemudian kita isi yang server 2. Untuk IP-nya sendiri di server 2 43.43.43.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya 43.43.43.3. Oke, setelah setting IP configuration-nya, kita setting
Untuk IP interface routernya, kita setting dari router yang pertama. Kita setting untuk FE 0-nya. Untuk IP-nya 192.168.1.62. Untuk subnetnya 192. Kita lanjut ke FE 1-nya. Untuk FE 1-nya itu 126. Untuk subnetnya 192. Oke, benar. Kita setting untuk serial 2. Itu 12.12.12.1. 255.255.255.0. Kemudian kita setting serial 3-nya 13.13.13.1. Net emas subnetnya 255.255.0. Nah, kita lanjut setting ke router 2. Router 2-nya sendiri kita setting yang FE 0-nya. FE 0-nya itu 1.254. Subnetnya 255.0. Oke, terus kita setting serial 2. Untuk IP-nya 12.12.12.2. Subnetnya 255.255.0. Kita setting yang serial 3. IP-nya 23.23.23.2. Subnetnya 255.255.0. Oke, kita lanjut setting yang router 3. Router 3 yang FE 0. Untuk IP-nya 33.33.33.3. Subnetnya 255.255.0. Kemudian kita setting yang FE 1. FE 1-nya 43.43.43.3. Subnetnya 255.0. Kita lanjut setting yang serial 2. Itu 13.13.13.3. Itu subnetnya 255.0.
dan kita setting yang serial 323.23.23.3 subnetnya 255.0. Oke, karena kita sudah selesai setting interface-nya, pertanyaannya, apakah PC1 ini bisa nyambung ke PC2 dan apakah PC1 ini bisa nyambung ke PC3? Kita coba kita pergi ke prompt, kita ping PC2. PC2 itu 192.168.1.65. Oke, untuk ke PC2 itu terhubung. Kemudian kita coba uh, tracer PC2-nya karena buat ngelihat jalur mana yang dilewati. Tracer PC2. Oke, dari PC1 dilempar ke IP62 yaitu router satunya, kemudian dilempar ke PC tujuan yaitu PC2. Nah, kita coba ambil sampel uh, kirim paket dari PC1 ke PC2. Nah, kita ke mode simulasi. Kita filter yang ICM. Kemudian kita coba jalankan. Nah, dari PC1 dilempar ke router 1. Terus dari router 1 dilempar ke PC2. Dari PC2 balik lagi ke router 1. Kemudian balik ke PC1. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah apakah PC1 bisa ke PC3? Kita coba kirim paket dari PC1 ke PC3. Kita ke mode simulasi. Kita coba jalankan dari PC1 ke router 1. Nah, di router 1 ini dia tidak bisa melanjutkan karena dia belum terhubung dengan router 2. Nah, caranya buat terhubung itu bagaimana? Kita ajarin router 2-nya itu. Kita balik ke mode real time. Kita pencet router uh, kita ajarin router satunya terlebih dahulu di bagian statik. Nah, ketika kita ingin pergi ke jaringan 192.168.1.128 dengan masnya itu 255.
titik 255 titik 255 titik 128 lewatlah jalur 12 titik 12 titik 12 titik 2. Kita tambahkan. Oke, kita coba lagi untuk simulasinya. Kita kirim paket dari PC1 ke PC3. Kita ke mode simulasi. Kita coba jalankan. Nah, dari PC1 ke router 1. Kemudian kita coba jalankan lagi. Dari router 1 ke router 2. Kita jalankan lagi. Dari router 2 ke PC3. Kita jalankan lagi dari PC3 balik lagi ke router 2. Nah, sampai sini pesannya tidak bisa dilanjutkan karena pada router 2 ini dia belum diajarin jalur buat pulangnya. Maka kita ajarkan terlebih dahulu balik ke mode real time. Kita ajarin router 2-nya statik. Ketika kamu ingin pergi ke jaringan 192.168 titik 1 titik 0 dengan masnya sendiri 255.255.255.128. Lewatlah jalur 12.12.12.1. Kita tambahkan. Oke. Kita coba ke simulasinya. Kita coba jalankan lagi dari PC1 ke router 1, dilempar ke router 2, lanjut ke tujuan PC3, balik lagi ke router 2. Nah, sudah bisa balik lagi ke router 1, dilempar kembali ke PC1. Oke. Sekarang kita coba ping PC1. Apakah sudah terhubung dengan PC3? Kita coba ping 192.168.1.253. Oke, dia mereplay, berarti terhubung. Kemudian kita coba tracer ke PC3-nya. Oke, ini untuk jalurnya dari PC1 dia lewat jalur ke router 1, kemudian ke router 2, kemudian sampai ke PC3-nya. Nah, kita coba apakah PC1 ini bisa terhubung ke server 1.
Kita coba ping server satunya 33.33.1. Nah, di sini destination host unreachable. Jadi dia belum terhubung. Nah, karena belum terhubung, maka kita ajarkan router satunya ini static. Ketika kamu ingin pergi ke network server satu, yaitu 33.33.0 dengan masnya sendiri 255.255.255.0, lewatlah jalur 13.13.13.2. Kita tambahkan. Oke. Nah, ini kita udah nambahkan buat jalur berangkatnya. Sekarang kita tambahkan buat jalur pulangnya. Static. Ketika kamu ingin pergi ke jaringan PC1, yaitu 192.168.1.0 dengan masnya sendiri 255.255.255.0, lewatlah jalur 13.13.13.1. Kita tambahkan. Oke, kita coba kirim paket dari PC1 ke server 1. Kita masuk ke mode simulasi. Kita coba jalankan dari PC1 ke router 1, kemudian melewati router 3, kemudian ke server 1. Balik lagi ke router 3, balik ke router 1, dan balik lagi ke PC1. Oke. Nah, kemudian kita coba ke mode real time, kita ping lagi PC3, apa server satunya. Nah, sekarang dia mereplaynya. Kemudian kita coba tracer PC3-nya. Oke, dari PC1 dia lewat jalur 62, yaitu router satunya. Kemudian 13.3 ini router 3, kemudian ke server satunya. Oke, kita selanjutnya apakah PC1 ini terhubung dengan server 2? Nah, ini masih belum terhubung, maka kita ajarkan terlebih dahulu untuk router satunya. Static. Oke, ketika kamu ingin pergi ke jaringan server 2, yaitu 43.43.43.0 dengan masnya sendiri 255.255.255.0, lewatlah jalur 13.13.13.2.
kita tambahkan itu untuk keberangkatannya. Kemudian pulangnya itu kita udah ajarin. Jadi kita coba saja kirim paket dari PC1 ke server 2. Kita ke mode simulasi, kita jalankan dari PC1 ke router 1, lanjut ke router 3, dikirim ke server 2, balik lagi ke router 3, kemudian dibawa ke router 1, dan balik lagi ke PC1. Oke, kemudian kita coba balik ke real time, kita ping server 2 nya, yaitu ping 43 titik um, hmm, titik 2. Oh, sorry. Titik 1. Nah, dia sudah terhubung dengan server 2-nya. Kemudian kita coba tracer server 2-nya. Nah, dia dari PC1 ke router 1, kemudian lewat router 3, kemudian ke server 2. Oke, mungkin itu saja simulasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.